hubungan Torik dengan Fuji tidak direstui karena Fuji tidak berhijab. Ini lain dengan Fuji, lain dengan Alia. Ternyata lebih daripada itu. Saya melihat bahwa ya kalau secara karakter ini kan Alia ini lebih wanita, Fuji ini lebih ke gadis seperti itu. Jadi dua-duanya ini memiliki kelebihannya masing-masing dan terlebih ini dari seleranya. Nah, yang ditakutkan di sini, jangan-jangan selera Torik itu sebenarnya masih kayak Fuji. Ini apakah Torik dengan menikahi Alia juga karirnya akan semeroket Atta di saat menikahi Aurel? Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Selamat untuk Torik dan Alia yang akhirnya menikah. Dan semoga pernikahannya ini sampai akhir hayat dan semoga Torik benar-benar bisa move on dari Fuji. Nah, tapi lumayan menggemparkan karena Pak Jokowi pun akhirnya datang. Yang lebih daripada itu, melihat Gen Halilintar yang semuanya lengkap ada di sini, mengingatkan kembali pada pernikahan Atta Halilintar dan Aurel, di mana keluarganya ini nggak ada di sana. Nah, apakah ini adalah sebuah pertanda bahwa pernikahannya lebih direstui? Apakah ini adalah sebuah pertanda bahwa Alia akan lebih disayang daripada menantu yang lain? Dan apakah ini pertanda bahwa Gen Halilintar ternyata memang lebih setuju bersama Alia dibandingkan dengan Fuji dulu? Mengapa terus kemudian Fuji tidak direstui? Dan hal yang lainnya yang jadi pertanyaan pada pernikahan Torik dan Alia, yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu. Dan ini untuk pertama kali ya Gen Halilintar ini personil lengkap ya datang ke pesta pernikahan. Ya kan, baru 2 kali. Ya. Cuman maksudnya di antara momen-momen sebelumnya kan rentetan pernikahan ini kan memang salah satu yang panjang. Ya. Di siraman kemarin ada, ya kan? Ya. Terus di lamaran resmi kemarin antar keluarga ada. Betul. Ya kan? Sampai sekarang di pernikahan ada. Ini ada terus nih, ya kan? Betul. Apakah memang ini sosok Alia ini salah satu mungkin kalau kita bilang sosok menantu idaman dari Kalau saya jadi bapaknya Atta Halilintar, yang mana ya usianya bedanya cuma mungkin 5 tahunan dengan saya ya. Ya saya melihat kalau dapat mantu kayak Alia ya happy juga gitu loh. Semampai, cantik, anaknya juga baik, dari keluarga yang ini bapaknya almarhum itu artis terkenal pada masanya, menjadi anggota dewan juga. Ibunya baik yang ibu sambung maupun ibu kandung ini sama-sama artis juga dan seseorang yang sangat luar biasa. Jadi bibit bebet bobotnya ini benar-benar mantap seperti itu. Tapi seharusnya Mas Anang sama Ashanti pun tuh nggak kurang-kurang loh. Apalagi gennya ini gennya Krisdayanti. Nah, ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi kalau saya lihat bahwa sekarang ini ada, itu mungkin karena akhirnya banyak permasalahan yang saat itu dulu Atta dan Aurel ini menikah itu ada, yang menimpa terutama Pak Halilintar ya. Ini mungkin bisa lebih diredam dan makanya pernikahannya ini bisa dihadiri. Mereka itu nggak menenangkan dirinya di Malaysia saat itu. Oke. Tapi kan juga sebenarnya sebelum bersama Alia, Torik ini kan pernah bersama Fuji dan juga banyak huru-hara di mana hubungan Torik dengan Fuji tidak direstui karena Fuji tidak berhijab. Ini lain dengan Fuji, lain dengan Alia. Betul, saya pun menyangka seperti itu. Saya menyangka bahwa Alia ini dibungkus dulu sebelum nikah, tapi ternyata ya dia belum berhijab kan waktu menikah juga. Nah, ternyata lebih daripada itu. Saya melihat bahwa ya kalau secara karakter ini kan Alia ini lebih wanita, Fuji ini lebih ke gadis seperti itu. Jadi kayak masih mungkin karena dandanannya ya lebih girly, anaknya pun lebih mungil juga dengan kulitnya yang sawo matang. Saya kira dari karakternya aja ini memang berbeda. Dan orang-orang yang memang akhirnya memiliki hubungan dengan Alia ini mungkin pikirannya adalah segera menikah. Nah, tapi kalau dengan Fuji ini kayaknya kan pacaran. Ini pun diamini saat Torik mengatakan dia merasa jauh dari Tuhan saat bersama dengan Fuji. Jadi kalau saya kira sih ya memang kalau yang lebih approve di stempel sama Gen Halilintar ya tentu saja lebih ke Alia. Walaupun saya rasakan sebenarnya bukan yang paling ideal. Karena kalau yang ideal sepertinya mau cari yang juga berhijab dan memang lebih memiliki pengetahuan agama. Tapi kan ya ada Torik yang bisa menjadi imam kan. Ini pun mencuat setelah Alia di sini saat baca surat Al-Ikhlas, bukan Al-Ikhlas, apa ya dia yang kemudian netizen di sini berkomentar gitu. Seperti itu. Berarti apakah ada kemungkinan nih setelah menikah dengan Torik, Alia akan mengikuti jejak Aurel yang juga memakai hijab? Oh pasti. So pasti itu kalau saya lihat ya. Karena mungkin itu sebuah perjanjian yang memang sudah ya. Dan saya kira itu sesuatu yang baik juga. Karena Gen Halilintar di sini juga semua wanitanya kan berhijab ya. Jadi kalau saya pikir masuk ke dalam sebuah keluarga di mana dia harus mengikuti suaminya, ini adalah sebuah hal yang wajar jika terus kemudian Alia akan menutup dirinya menggunakan
hijab ini nanti. Nah, ada nggak sih mungkin dari Thorik dan Alia sendiri perasaan yang luar biasa bahagia karena pada akhirnya pernikahan mereka pada Gen Halilintar, pada anak-anak Gen Halilintar yang pernikahan mereka pertama yang pada akhirnya kedua keluarga tuh ngumpul. Saya kira iya. Dan dia pun juga pasti diberitahukan bahwa restunya sebenarnya memang ini lebih kuat dibandingkan dengan Aurel dulu. Bukan artinya nggak merestui Aurel ya, tapi kayak lebih mantap gitu. Walaupun mungkin ada sebuah kondisi yang nggak ideal dengan orang tuanya. Yang orang tua laki-laki kan memang sudah tiada. Nah, orang tua yang wanita pun Reza kita tahu ya ceritanya seperti apa. Dan Angelina Sondah juga baru bebas 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya dari tahanan. Tapi kasusnya kasus politik yang kalau saya kira. Tapi yang namanya feeling itu kayaknya sekarang ini rasanya lebih mantap gitu saat bersama dengan Alia dibandingkan saat Atta dengan Aurel. Tapi kalau sekarang dibandingkan ya tentu saja Atta dan Aurel ini sudah dengan ada Amina juga, saya pikir ya udah no debat lagi. Tapi yang sekarang ini saya merasakan bahwa akhirnya keluarga ini tuh bernafas lega. Akhirnya Thorik di sini mendapatkan jodoh yang juga diinginkan oleh Gen Halilintar. Apakah memang ini banyak juga yang pada akhirnya membanding-bandingkan antara Alia dengan sosok Fuji. Dan banyak juga yang bilang Alia ini menjelang pernikahan dan pada hari H pernikahan ini sudah terlihat sangat matang dan semakin dewasa. Itu gimana menurutmu? Kalau saya kira ya ini sesuatu yang sifatnya itu bawaan lahir ya. Jadi kayak gini deh paling gampang. Kalau kalian semua para netizen jadi sutradara, terus harus memasukkan Alia dan Fuji ini di satu film, karakternya pasti akan berbeda dong. Nah, kalau di karakter itu diceritakan akan menikah, ayo mana yang lebih pantas? Pasti Alia. Fuji ini masih kayak dia ingin menikmati hidup dengan pakaiannya dan juga tingkah polanya yang juga masih menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang Gen Z. Nah, kalau Alia ini kayak dia sudah mempersiapkan dirinya ini dengan nggak banyak berkata-kata, pakaiannya juga lebih anggun dan lebih dewasa dibandingkan usianya. Arahnya memang ke sana dan nggak bisa dibandingkan kalau menurut saya. Dua-duanya ini memiliki kelebihannya masing-masing dan terlebih ini dari seleranya. Nah, yang ditakutkan di sini, jangan-jangan selera Thorik itu sebenarnya masih kayak Fuji. Tapi dia karena didorong oleh keluarganya nggak boleh pacaran, ya dia harus menikah dengan seorang wanita yang memang penampilannya sudah layak menjadi seorang istri. Itu kan terus kemudian jadi pertanyaan dan gunjingan yang mempertanyakan apakah betul Thorik sudah move on dari seorang Fujianti Utami. Kalau dari segi kematangan memang sudah lebih matang terlihat ya. Penampakannya ya. Iya, kalau penampakannya. Jiwanya kan kita nggak bisa tahu. Kalau dari penampakannya memang sudah terlihat jelas sosok Alia ini jauh lebih matang dan juga mungkin jauh lebih kalem. Cuma pertanyaannya adalah, lantas kalau Thorik sekarang bersama Alia dan sekarang kini menikah, apa sih tantangan terbesar nantinya di kehidupan mereka berdua saat bersama? Saya kira tantangan terbesar adalah mereka berdua ini masih baru saling kenal, belum mengenal secara lebih dekat lagi. Ya tantangannya tentu saja mengetahui lebih dekat dan mengetahui bahwa saat terus kemudian mereka ini bersama, Thorik ini baru putus dari Fuji. Yang artinya saya seorang laki-laki, usianya pun 2 kali lipat usianya Thorik. Dan untuk semua laki-laki yang menonton pasti setuju bahwa nggak segampang itu kita melupakan mantan kita. Nah, mungkin yang harus dilihat di sini mungkin ada upaya Thorik ini ya rawat jalan lah. Siapa tahu dengan menikah ini dia bisa melupakan dan itu juga sesuatu yang baik. Tapi yang saya lebih tekankan di sini lebih ke mengenal satu sisi masing-masing. Apakah mereka ini benar-benar sudah mengetahui sisi terdalam, sisi terburuk dari orang yang dinikahi ini? Karena pada akhirnya itulah yang harus dihadapi. Bukan sisi yang terbaik. Apakah bisa mengetahui sisi yang terburuk dari pasangannya? Berbicara tentang Fuji, ya. Kita berbicara tentang Thorik dulu ya. Thorik ini terkait dengan Fuji banyak juga yang berasumsi bahwasanya Thorik buru-buru menikah untuk melepaskan diri dari bayang-bayang sosok mantannya atau sosok Fuji agar nggak dikait-kaitin terus nih sama netizen. Apakah benar langkah Thorik ini menikah nantinya udah nggak bakal dikait-kaitin lagi? Saya kira netizen pasti juga akan hijrah ya. Maksudnya netizen Indonesia itu lumayan religius. Kalau sudah terikat oleh sebuah ikatan pernikahan, mereka akan hijrah. Dan saya melihat bahwa Thorik ini sebenarnya semakin ditekan bahwa dia itu dikatakan belum move on. Dia pasti akan malah semakin mencoba untuk move on. Yang ditakutkan saat nanti netizen ini sudah nggak membicarakan itu, saat malam sendiri, terus kemudian Thorik mengingat di masa lalu, terus kemudian Thorik melihat ke sebelah kiri, oh ini ternyata Alia, bukan wanita yang dulu dia pernah dambakan untuk bisa juga dinikahi. Maka
ini adalah sebuah hal yang mungkin harus jadi kebijaksanaan Torik. Karena kalau saya lihat di sini, kalau Aliyahnya memang sudah all in. Nah, semoga Torik dengan semua pernikahan ini yang mengetahui bahwa pilihannya adalah yang ini, dan untuk kedepannya ingat, Torik di sini sudah janji sama almarhum Om Aji Mas Said untuk jadi cinta terakhir dari Aliyah. Nah, dia harus berusaha agar Aliyah pun ini cinta terakhir dari dirinya. Pertanyaan terakhir, Mas Den, apakah ini kan maksudnya Atta Halilintar dan juga Torik ini kan berarti masih saudara, dan kita tahu Atta ini adalah anak paling tua dan setelah menikah karirnya pun juga meroket. Ini apakah Torik dengan menikahi Aliyah juga karirnya akan semeroket Atta di saat menikahi Aura? Saya pernah bahas masalah ini dan saya katakan bahwa Atta ini memasang batu bata atau aspal untuk jalannya dia dari nol. Jadi seseorang yang kita ketahui sekarang raja YouTuber, sedangkan Torik itu terkenal karena adiknya Atta, lebih terkenal lagi karena pacarnya Fuji. Dengan sekarang dia menikah dengan Aliyah, dia harus tahu bahwa segala sesuatu yang membawanya ke sini sekarang ini tidak akan bisa dilakukan terus sama untuk kedepannya. What get you here? Apa yang membuat kamu di sini titik ini will not get you there. Gak akan bisa membawa kamu ke titik yang selanjutnya. Maka Torik harus berkarya, menemukan apa yang menjadi passion dan dirinya ini harus sebagai apa. Harus di personal brandingnya dijelasin dia tuh sebagai apa sih. Pengusaha, nggak bisa cuma konten kreator. Konten kreator itu orang akan ditonton karena awalnya adalah konten. Dan kontennya ini adalah karya gitu. Karyanya ini apa? Kalau Atta kita tahu, dari dulu sampai sekarang apapun itu dilakukan. Pernah jadi orang gila, pernah terus kemudian membuat sebuah video musik yang sangat luar biasa. Bahkan dia juga mensponsori beberapa kesebelasan bola kan saat itu. Nah, Torik ini tuh kita tahu sebagai adiknya Atta dan pacarnya Fuji. Nah, jangan terus ini nanti terkenal gara-gara jadi menantunya Aji Mas Said atau Reza Artamevia atau Angelina Sondakh. Jadi harus menemukan apa gitu loh. Dan itu nggak boleh terkait dengan Atta Halilintar. Dia seorang laki-laki, saya lihat dan saya tahu dia berbakat. Dan dia seharusnya memiliki sebuah keseimbangan emosi yang lebih kuat dibandingkan Atta yang orangnya ini meluap-luap seperti itu. Seharusnya dia bisa menemukan apa yang akan dilakukannya nanti dan membuat orang-orang ini mengenal dirinya sebagai seorang Torik Halilintar. Dan itu bukan gaji 2 bulan ya. Terima kasih untuk kalian semua yang menonton. Di luar apapun itu saya bangga, saya kagum, saya acungkan jempol dan bertepuk tangan. Karena apapun itu, nikah dihadirin Pak Jokowi, terus kemudian dibicarakan oleh seluruh orang Indonesia. Bahkan saya membuat kontennya. Ini menunjukkan kalau ya dua orang manusia satu pasang ini adalah seseorang yang luar biasa. Tapi jangan sampai ini semua membuat mereka lupa bahwa karya Allah yang membuat mereka ini dikenal oleh Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.